Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Xiao Chen sudah menjadi Su Tianxun. Dia bertarung melawan Tuan Istana Besi. Banyak serangan dikeluarkan oleh Tuan Istana Besi, namun tidak satu pun berpengaruh pada Su Tianxun. Pada akhirnya, Tuan Istana Besi dikalahkan. Jiwa Tuan Istana Besi ditarik keluar oleh Su Tianxun. Dia menatap jiwa tersebut. Selain kekuatan, jiwa itu tidak memiliki kegunaan lain. Su Tianxun berniat memberikan jiwa tersebut kepada muridnya, Li Xingyun. Jiwa dimasukkan ke dalam segel jimat, sedangkan tubuh fisik Tuan Istana Besi diinjak hingga memuntahkan seteguk darah. Perlahan, tubuh fisik itu mulai hancur, seperti sebuah patung yang dijatuhkan. Retakan muncul di sekujur tubuhnya. Di lain sisi, Wang Chaoyang dikelilingi oleh tubuh para tetua kerajaan. Sebagian besar dari mereka telah terluka dan pingsan. Seseorang berkata, "Bagus, sangat bagus. Aku tidak berharap mata-mata itu adalah putraku sendiri. Kau benar-benar jahat melakukan semua ini pada ayahmu sendiri." Wang Chaoyang mengatakan, mereka hanyalah mantan ayah dan anak. Kemudian tersenyum melihat ayahnya yang tidak berdaya. Di saat itu juga Su Tianxun datang. Si Hitam juga muncul di sampingnya. Su Tianxun mengelus kepala si Hitam dan memberikannya pujian. Kemudian menatap ayah Wang Chaoyang. Dia berkata, "Tuan Istana Besi telah mati." Mendengar hal itu, ayah Wang Chaoyang mengatakan, kalah dari Su Tianxun bukanlah hal yang memalukan. Su Tianxun bertanya, setelah melihat kemampuannya, apakah ayah Wang Chaoyang akan memilih mati atau mengikutinya? Dengan cepat dia pun merangkak dan berlutut kepada Su Tianxun. Dia memilih mengikuti Su Tianxun. Para tetua mulai tersadar. Mereka bangun dengan tubuh dipenuhi luka. Kemudian memberi hormat sebagai tanda mengikuti Su Tianxun. Wang Chaoyang juga memberi hormat. Dalam hati dia sangat senang. Su Tianxun benar-benar kuat. Mengikutinya adalah hal yang baik. Su Tianxun mengatakan, mulai hari ini, keluarga kerajaan merupakan bagian dari King Yumen. Si Hitam juga meraung mendengar hal itu. Setelah semuanya beres, Su Tianxun memutuskan untuk kembali ke King Yumen. Sebelum kembali, dia menatap Wang Chaoyang dan berkata, "Aku tidak harus memberimu perintah. Aku tidak harus memberitahumu apa yang harus kau lakukan." Dia percaya Wang Chaoyang sudah mengerti. Wang Chaoyang menakupkan tangan, mengerti apa yang dimaksud Su Tianxun. Setelah mencapai semua itu, Su Tianxun dan Si Hitam bergegas pergi, berpindah ke King Yumen. Saat ini, Su Tianxun sudah kembali menjadi Xiao Chen. Dia berbicara dengan Duan Xiliang. Mendengar cerita tersebut, Duan Xiliang tertawa senang. Dia tidak menyangka Tuan Istana Besi tidak mampu melawan Xiao Chen. Dia yakin King Yumen pasti akan terkenal. Xiao Chen menghela napas, menyuruh Duan Xiliang tidak terlalu senang. Tuan Istana Besi hanyalah nama kecil. Mereka tidak boleh berpuas diri. Untuk meningkatkan kekuatan King Yumen, mereka membutuhkan banyak waktu. Jadi, mereka tidak boleh menganggap remeh seseorang. Satu kesalahan dapat menghancurkan mereka. Duan Xiliang akan mengingat nasihat tersebut. Setelah selesai mengobrol, Xiao Chen pergi menemui muridnya. Di sebuah tempat, terlihat seseorang yang sedang berdiri. Dia memegang tombak, menatap tiang besar dan tinggi yang ada di depannya. Tombak dikibaskan. Orang ini sedang berlatih menggunakan senjata tombak. Jika diperhatikan dengan seksama, pemuda ini adalah Jiang Wuxian. Wajahnya sangat serius melatih teknik tombak. Dia menyerang pilar yang ada di depan. Dengan serangan tombak yang berisikan kilatan petir, serangan itu melesat ke arah pilar. Namun pilar tersebut tidak tergores sedikit pun. Setelah lama berlatih, Jiang Wuxian masih belum mampu menghancurkan pilar. Dia harus segera menerobos ke ranah pesona. Tiba-tiba, seseorang dengan pakaian serba hitam muncul. Dia menyampaikan berita bahwa Tuan Istana Besi telah gagal menjalankan tugas. Dia menunjukkan keadaan Tuan Istana Besi yang sudah dihancurkan oleh Xiao Chen. Wajah Jiang Wuxian langsung berubah. Dia tidak menyangka nasib Tuan Istana Besi akan seperti ini. Dalam hati, dia bergumam. Dalam waktu singkat, Xiao Chen telah meningkatkan kultivasinya. Kultivasi Tuan Istana Besi telah mencapai puncak Heavenly. Dia juga memiliki seni bela diri ganda. Seharusnya, Xiao Chen tidak dapat mengalahkannya. Setelah melepaskan kekecewaan, dia mengatakan, limbah tidak layak untuk dipikirkan. Kemudian menyuruh pria berpakaian hitam pergi menghubungi seseorang di alam Jian. Mengatakan kepada mereka, seniman bela diri kuat telah muncul di alam Shenwu. Pria berpakaian hitam menakupkan tangan. Dia bertanya, apakah hanya dengan kemunculan satu orang, tuannya akan menghubungi seniman di alam Jian?
Sepertinya pria berpakaian hitam tidak sependapat. Namun perkataannya segera dipotong oleh Jiang Wuxian. Dia mengatakan, Xiao Chen memiliki terlalu banyak misteri. Mereka tidak bisa meremehkannya. Jika tidak, mereka bisa mendapat banyak masalah. Tidak peduli seberapa kecil atau besarnya masalah tersebut, mereka memerlukan seseorang di alam Jian untuk membantu. Setelah menjelaskan semua itu, pria berpakaian serba hitam mengerti. Dia pun pergi. Jiang Wuxian tersenyum. Bahkan, jika Xiao Chen saat ini menjadi lebih kuat, dia tidak akan bisa melawan seseorang yang berasal dari ranah Jian. Bagaimanapun, itu adalah biksu pedang. Kembali ke King Yumen. Saat ini Xiao Chen telah tiba di tempat muridnya berlatih. Dia menatap kemajuan muridnya. Itu adalah hal yang bagus. Kemudian berpikir, jiwa tua itu pasti telah bekerja keras. Xiao Chen dapat melihat semua meridian Li Xingyun telah terhubung. Tiba-tiba, jiwa tua muncul. Dia sudah menunggu kedatangan Xiao Chen. Menurut perjanjian sebelumnya, dia akan membantu Li Xingyun. Kemudian Xiao Chen mengeluarkan jiwa Tuan Istana Besi. Dia akan memberikan kekuatan dari jiwa tersebut kepada Li Xingyun. Xiao Chen melemparkan jiwa itu ke tubuh Li Xingyun. Jiwa itu pun masuk. Kemudian Xiao Chen menatap jiwa pria tua. Dia mengatakan, mengkonsolidasikan kekuatan spiritual akan diserahkan kepadanya. Setelah itu dia pun pergi. Berpindah ke alam Jindan. Terlihat seseorang yang sedang melatih teknik pedang. Itu adalah seorang pria muda. Pria ini bernama Bai Qiansheng. Senjata di tangannya adalah pedang. Tiba-tiba, seseorang muncul. Itu adalah pria berjubah hitam yang diperintahkan oleh Jiang Wuxian. Melihatnya datang, Qiansheng menanyakan bagaimana keadaan Jiang Wuxian. Kemudian bertanya, apakah Jiang Wuxian ingin dia membantu memecahkan masalah. Dia sangat penasaran masalah apa yang dimiliki Jiang Wuxian. Sepertinya Qiansheng ini sudah memahami Jiang Wuxian. Pria berpakaian hitam berkata, Tuanku berharap Anda bisa datang ke alam Shenwu dan membunuh seseorang untuknya. Orang itu adalah seorang praktisi tubuh fisik. Dia sangat kuat. Mendengar hal itu, raut wajah Qiansheng langsung berubah. Dia sangat bersemangat. Sepertinya dia adalah maniak dalam pertarungan. Dia ingin bertanya, siapa orang tersebut? Seperti apa kultivasinya? Pria berpakaian hitam tidak banyak bicara. Dia menyerahkan semua informasi tentang Xiao Chen yang ada pada batu giok. Dalam batu giok berisikan rekaman tentang pertarungan Xiao Chen melawan Tuan Istana Besi. Qiansheng sangat bersemangat. Setelah memperhatikan informasi tersebut, dia tersenyum dan menyadari musuhnya adalah seorang praktisi tubuh fisik yang sangat kuat. Kemudian dia berbalik dan menyuruh pria berpakaian hitam menyampaikan dia akan pergi untuk membantu Jiang Wuxian. Setelah mengatakan semua itu, pria berpakaian hitam pergi. Di lain sisi, Qiansheng kembali menghayunkan senjata. Qiansheng terus berjalan, kemudian dia melompat dari atas tebing. Di sebuah tempat di alam Shenwu, sebuah retakan di langit muncul. Semakin lama, retakan tersebut semakin melebar. Tiba-tiba, sesosok keluar dari retakan ruang. Orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Bai Qiansheng. Dia telah tiba di alam Shenwu, namun lokasi tepatnya tidak diketahui. Setelah sampai di sana, dia dapat merasakan penindasan dari alam Shenwu. Penindasan tersebut sangat menakutkan. Seorang kultivator tinggi sepertinya hanya bisa mempertahankan basis kultivasi di puncak Shenwu. Dia menatap pedang yang ada di tangannya. Sebuah tebasan dilepaskan. Melihat ruang terbelah, dia merasa kekuatan tersebut tidak terlalu buruk. Dia juga menyadari alam Shenwu memang dapat menekan basis kultivasi, namun tidak dapat menekan kultivasi pedangnya. Dia menghembuskan napas, kemudian mengangkat pedang. Tiba-tiba, kilatan petir muncul menyambar ke tubuhnya. Semakin lama, petir semakin banyak. Petir terus menyambar-nyambar di langit. Qiansheng tidak menyangka, ketika dia mencoba meningkatkan basis kultivasi, alam Shenwu akan memeriksanya terlebih dahulu. Dengan basis kultivasinya yang sekarang, dia tidak akan dapat melawan petir kesengsaraan. Dengan kultivasi puncak Shenwu dan kultivasi pedangnya, seharusnya sudah cukup untuk membunuh Xiao Chen. Dia kembali menatap giok yang berisi adegan Xiao Chen membunuh Tuan Istana Besi. Qiansheng menyadari Xiao Chen memiliki tubuh fisik yang kuat dan teknik yang kuat. Namun saat Xiao Chen melawan pedangnya, dia yakin Xiao Chen tidak akan memiliki kesempatan. Satu-satunya yang dia khawatirkan bahwa Xiao Chen memiliki kartu truf yang tersembunyi yang belum pernah dia keluarkan. Dia bersiap pergi ke King Yumen. Berpindah ke ruang pelatihan Xiao Chen. Saat ini dia sedang berkultivasi. Aura berwarna biru keluar dari tubuhnya. Di atas kepala, si hitam juga sedang berkultivasi.
Tiba-tiba, si hitam membuka mata, begitu juga dengan Xiao Chen. Dia dapat mencium bau yang familiar dan mengenali orang tersebut. Dia adalah biksu pedang. Saat ini dia sudah sampai di King Yumen. Xiao Chen ingin tahu apakah mereka telah mengetahui identitasnya. Namun menurut Xiao Chen, semua itu tidak mungkin. Saat ini, kultivasinya tidak kuat, yang tidak akan cukup menarik perhatian seorang ahli di alam Jian. Xiao Chen juga berpikir, kedatangan ahli ini kemungkinan besar karena Jiang Wuxian. Sejak di kehidupan sebelumnya, Xiao Chen belum pernah membunuh biksu pedang. Dia sangat bersemangat, kemudian melesat ke arah biksu pedang. Berpindah ke halaman luar King Yumen, ada seseorang yang berdiri di atas tebing. Orang tersebut adalah Qian Sheng. Saat ini, Xiao Chen sudah tiba di sana. Qian Sheng bertanya, apakah pemuda tersebut adalah Xiao Chen? Saat ini, Xiao Chen mengenakan topeng. Dia menjadi Su Tianxun. Xiao Chen juga mengatakan, orang di depannya pasti adalah biksu pedang dari ranah Jian. Mendengar hal itu, Qian Sheng cukup terkejut. Ternyata Xiao Chen ini telah mengenalinya. Xiao Chen mengatakan, dia mengenali bau menjijikan dari tubuhnya. Qian Sheng tertawa. Dia merasa Xiao Chen ini memiliki banyak rahasia. Karena Xiao Chen sudah mengetahui identitasnya, dia harusnya tahu dia akan mati. Xiao Chen mengatakan, biksu pedang dari ranah Jian selalu bangga membunuh kultivator tubuh. Kemudian bertanya, apa yang membuatnya yakin bisa membunuh Xiao Chen? Qian Sheng mengatakan, meski kultivasinya berada di puncak Shenwu, tapi kultivasi pedangnya masih berada di ranah Jian. Dengan kekuatan tersebut, tidak mungkin seorang ahli di ranah puncak kedua bisa menghentikannya. Dia tertawa terbahak-bahak. Xiao Chen tersenyum kemudian berkata, itu hanya kultivasi pedang kecil. Aku bahkan tidak ingin melihatnya. Dari mata ketiga si hitam muncul sebuah sinar. Mendengar ejekan tersebut, amarah Qian Sheng meluap-luap. Tiba-tiba matanya bersinar. Wajahnya kembali tenang. Tekanan yang kuat dikeluarkan dari tubuhnya. Dia berkata, kau sepertinya tidak menempatkan siapapun di matamu. Ada harga yang besar yang harus kau bayar. Xiao Chen memberi komentar. Kecepatan kultivasinya cukup bagus, tapi kekuatannya sangat lemah. Sebuah aura keluar dari bawah tanah. Aura itu mengunci tubuh Xiao Chen. Semakin lama semakin besar. Qian Sheng tertawa ketika melihat Xiao Chen tetap diam. Aura tersebut melesat, menyerang tenggorokan Xiao Chen. Dengan mudah, serangan tersebut dihancurkan. Xiao Chen berkata, menurutku, kultivasi pedangmu adalah sampah. Itu berarti kau juga sampah. Raut wajah Qian Sheng tercengang. Dia tidak percaya serangan yang dia lepaskan akan dihancurkan dengan sangat mudah. Melihat wajahnya, Xiao Chen bertanya, apakah Qian Sheng meremehkannya? Hanya satu orang dari ranah Jian itu tidak akan bisa membunuhnya. Qian Sheng bergumam. Niat pedang yang sebelumnya berasal dari roh pedang Peng miliknya. Itu adalah niat membunuh tertinggi. Tapi Xiao Chen ini tidak terluka sama sekali. Hal itu membuatnya berpikir, apakah niat membunuh Xiao Chen lebih tinggi daripada miliknya? Namun bagaimana bisa Xiao Chen memadatkan niat pedang membunuh yang gila? Apakah dia hanya seorang kultivator fisik? Sebuah teknik kembali dikeluarkan oleh Qian Sheng. Dia ingin melihat apakah Xiao Chen dapat menghindari teknik tersebut. Niat pedang kembali dikeluarkan, melesat tinggi ke langit. Xiao Chen merasa kali ini akan sedikit menarik. Sebuah pedang raksasa muncul di belakang Qian Sheng. Pedang tersebut sangat besar. Qian Sheng mengarahkan jari ke arah Xiao Chen berdiri, sambil dia berteriak. Pedang dan aura membunuh begitu kuat, hingga ruang di sekitar serangan tersebut berubah. Di lain sisi, Xiao Chen masih bersikap santai. Sebuah ledakan muncul di mana Xiao Chen berdiri. Banyak debu berterbangan. Sesaat debu tersebut mulai menghilang, memperlihatkan Xiao Chen yang masih berdiri dengan kokoh, tanpa luka sedikit pun. Xiao Chen berkata, kultivasi pedangmu memang luar biasa, tapi jika dibandingkan, kau masih jauh untuk mengalahkanku. Tubuh Qian Sheng seperti tersambar petir. Dia tidak percaya dengan kekuatan musuh yang dia lawan. Kekuatannya sangat dahsyat. Hal itu membuatnya berpikir, siapa sebenarnya Xiao Chen? Xiao Chen mengatakan, dia adalah seorang kultivator tubuh fisik yang tidak bisa dibunuh oleh Qian Sheng. Mendengar hal itu, Qian Sheng merasa, lawannya ini sangatlah sombong. Dia tidak tahu seberapa tingginya langit. Di atas langit masih ada langit. Qian Sheng akan memberitahu, kultivator terkuat di seluruh dunia adalah kultivator pedang. Semua orang akan terjatuh di ujung pedang. Kepercayaan diri Qian Sheng sangatlah besar. Xiao Chen tertawa. Dia mengatakan, Qian Sheng ini adalah seorang kultivator yang biasa-biasa saja. Xiao Chen akan membuktikan hal tersebut. Dia akan menunjukkan sebuah skill kepada Qian Sheng. Qian Sheng mengeluarkan sebuah pedang. Dia mengatakan,
Itu adalah senjata ajaib level 9, pedang linglong. Kemudian bertanya, apakah Xiao Chen berencana menggunakan teknik pedang untuk membunuhnya. Xiao Chen membenarkan hal itu. Seketika Qian Sheng tertawa, dia merasa itu adalah hal yang lucu. Dia melemparkan pedang kepada Xiao Chen. Dia ingin melihat apakah Xiao Chen memiliki kemampuan dalam berpedang. Xiao Chen menerima pedang tersebut, dia juga memberi penilaian. Pedang tersebut cukup bagus. Xiao Chen mengingat, seorang master pedang pernah mengajarinya sebuah metode kultivasi pedang. Menurut ingatan, teknik tersebut bernama teknik pedang Asura. Itu adalah teknik yang sama dengan kultivator pedang biasa. Orang yang mempraktikkan teknik tersebut tidak harus memiliki jiwa pedang. Teknik itu hanya memerlukan niat pembunuh yang kuat. Xiao Chen mulai menggerakkan pedang tersebut. Dia sudah bersiap menggunakan tekniknya. Setelah beberapa gerakan, Xiao Chen hanya bisa mengingat teknik pedang melayang. Tapi itu seharusnya sudah cukup untuk melawan Qian Sheng. Setelah mempersiapkan tekniknya, Xiao Chen menyuruh Qian Sheng maju. Sebuah teknik dikeluarkan oleh Qian Sheng. Dia bersiap melepaskan teknik tersebut kepada Xiao Chen. Itu adalah teknik Earth-Shaking Sword. Sebuah pedang melesat ke arah Xiao Chen. Xiao Chen mengeluarkan sebuah tebasan untuk melawan teknik tersebut. Dari benturan serangan, tanah di bawahnya retak, melebar ke sekitar. Semakin lama, retakan semakin kuat. Kedua teknik tersebut benar-benar kuat. Xiao Chen mengatakan, teknik Earth-Shaking Sword adalah teknik yang lemah. Qian Sheng merasa musuhnya terlalu kuat. Dia bisa dengan mudah menghentikan tekniknya hanya dengan niat membunuh. Karena sudah seperti ini, Qian Sheng tidak bisa menyembunyikan kekuatannya. Ledakan pun berakhir. Qian Sheng sudah mempersiapkan teknik selanjutnya. Dia mengangkat pedangnya sambil berkata, kultivasi pedang milik keluarganya memiliki 3 baris. Yang pertama adalah leluhur yang menciptakan kultivasi pedang putih. Teknik tersebut dilepaskan. Banyak pedang muncul menyerang ke arah Xiao Chen. Namun dengan mudah, semua serangan tersebut dihentikan. Tapi beberapa tusukan pedang berhasil menembus jubah Xiao Chen. Serangan tersebut juga dapat membuat Xiao Chen melangkah mundur. Xiao Chen mengatakan, teknik tersebut tidaklah buruk. Kecepatannya sangat cepat dan kekuatannya sangat kuat. Tapi sayangnya, teknik tersebut tidak dapat melukai Xiao Chen. Qian Sheng membenarkan, teknik tersebut memang cepat, namun tidak dapat membuat kerusakan. Maka dari itu, leluhurnya menciptakan teknik pedang kedua, niat pedang membunuh. Pedang diangkat tepat di depan wajahnya. Dia melesat dengan kecepatan tinggi lurus ke depan. Tiba-tiba, ujung pedangnya sudah muncul di depan Xiao Chen. Xiao Chen merasakan bahaya. Cipratan darah keluar. Dia memegangi lengan kanannya. Ada darah yang menetes dari lengan tersebut. Qian Sheng tidak percaya. Xiao Chen masih bisa menghindari serangan tersebut. Xiao Chen memberikan pujian. Teknik tersebut dapat melukai tubuhnya. Wajah Qian Sheng kembali tenang. Dia mengatakan, teknik tersebut paling mematikan, namun memiliki akurasi yang buruk. Jika itu tepat, pasti sudah merobek tenggorokan Xiao Chen. Dia merasa bangga dengan teknik pedang warisan keluarganya. Qian Sheng merubah cara memegang pedangnya. Dia sangat yakin Xiao Chen pasti akan mati karena pedangnya. Kemudian matanya dipejamkan. Sebuah teknik dikeluarkan. Pedang berputar di bawah tangan. Tiba-tiba beberapa pedang muncul di sekeliling Xiao Chen. Semakin lama, jumlah pedang semakin banyak. Xiao Chen berusaha menghindari serangan yang datang. Tapi, beberapa pedang berhasil melukai tubuhnya. Saat Xiao Chen sibuk menghadapi pedang memutar, Qian Sheng berpindah dan bersiap memberi serangan. Dia melesat maju, pedangnya bergerak lurus menyerang jantung Xiao Chen. Dia berteriak, "Matilah!" Teknik pedang, Putian Jianju. Xiao Chen melangkah mundur, wajahnya masih sangat tenang. Dia menggunakan teknik Sword Blood Blotting. Jiwa seorang ahli pedang muncul. Di sekelilingnya muncul kobaran api. Tekanan yang kuat dikeluarkan. Qian Sheng sangat terkejut. Dia masih belum tahu makhluk apa yang muncul di belakang Xiao Chen. Saat dia merenung, jiwa pedang Xiao Chen sudah menghayunkan pedangnya. Qian Sheng tidak sempat menghindar. Dia menggunakan pedang untuk menahan serangan tersebut. Tapi serangan Xiao Chen dapat menghancurkan pedang. Tubuh Qian Sheng terpental, dia pun terjatuh menabrak tanah. Di bagian perut terlihat bekas sayatan pedang. Pakaian Xiao Chen terkena cipratan darah milik Qian Sheng. Teknik pedang Asura ini dapat mengubah langit hanya dengan niat membunuh, pelatihan tubuh fisik, dan metode pedang Xiao Chen. Jika Xiao Chen memiliki kesempatan, dia ingin bertemu dan belajar metode pedang dari master tersebut. Xiao Chen sudah berdiri di depan Qian Sheng. Saat ini, Qian Sheng terbaring di tanah. Xiao Chen menyadari musuhnya berpura-pura mati. Xiao Chen berkata, "Aku bahkan belum menghancurkan jiwa pedangmu. Bagaimana kau bisa mati?"
Tiba-tiba Qian Sheng tersadar. Dia tidak menyangka Xiao Chen bahkan mengetahui hal tersebut. Sebuah pil dimasukkan ke dalam mulutnya. Kemudian dia berkata, meskipun Xiao Chen kuat, dia tidak bisa membunuhnya. Xiao Chen hanya seorang kultivator tubuh fisik. Dia bukanlah dewa. Jadi, Xiao Chen tidak bisa membunuh seorang kultivator tingkat tinggi. Qian Sheng memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Saat ini, tubuh Qian Sheng sudah sembuh. Pil yang dia konsumsi sebelumnya adalah pil penyembuh. Qian Sheng kembali berkata, meskipun dia tidak bisa membunuh Xiao Chen, tapi Xiao Chen juga tidak bisa membunuhnya. Dia juga memiliki teknik melarikan diri. Banyak ejekan dikeluarkan oleh Qian Sheng. Mendengar semua perkataan Qian Sheng, entah kenapa Xiao Chen dan si hitam saling memandang. Sepertinya mereka berdua memiliki sebuah rencana. Setelah berkomunikasi dengan si hitam, Xiao Chen berkata, setelah dia memberitahu semua rahasianya, apakah Qian Sheng akan melepaskan mereka? Qian Sheng tertawa terbahak-bahak. Dia bisa melihat Xiao Chen sangat takut dengan kekuatan yang ada di belakangnya, yaitu ranah Jian.